Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Dan kali ini Fikri sudah kedatangan tamu. Di depan Fikri ini sudah ada Majelis Taklim Jam'iyah Diba Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana ini kabarnya ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini? Alhamdulillah baik. Ya, ibu-ibu inilah dari Majelis Taklim Jam'iyah Diba Nur Hidayah lah yang akan menemani siang hari kita. Dan juga tidak lupa Fikri akan menyapa Ustadz kita satu ini yang selalu setia setiap hari. Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Tetap baik ya? Baik-baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. sehat. Iya, terus ini ya Ustadz untuk menjalankan ibadah puasa hari ini. Pastinya. Iya, baiklah tema kita hari ini Ustadz adalah khianat. Iya, dan Ustadz tentunya sudah memiliki materi yang akan disampaikan kita pada siang hari ini. Silakan Ustadz. Pak Fikri dan juga Majelis Taklim Jam'iyah Diba Nur Hidayah Lidah Wetan rahimakumullah, Bolo dimanapun Anda berada yang merupakan Bolonya Arek TV Surabaya. Saat ini kita akan bahas masalah khianat, yaitu orang-orang yang tidak amanah. Bahkan bukan hanya saat ini yang termasuk akhir zaman yang sangat rentan untuk berbuat yang tidak baik, dalam hal ini khianat. Bahkan zaman Rasulullah pun juga sudah ada yang berkhianat. Bahkan pernah suatu ketika ini para nabi atau ada nabi ini yang umatnya ini suudon, naudzubillah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana linnabiyyin ayyakuli wa man yaqlul ya'ti bima qallu yaumal qiyamati tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini dawuh Gusti Allah wonten Al-Qur'an, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan hasil rampasan perang, dan siapa yang berkhianat pasti membawa khianatnya itu pada hari kiamat. Kemudian tiap jiwa akan menerima balasan perbuatannya dan mereka tidak mungkin, kalau tidak berbuat ya tidak dianiaya. Jadi seorang nabi pun pernah diisukan oleh umatnya karena apa? Biasa ketika berperang yang kalah ini gonimah atau barang rampasan ini itu biasanya dibagi oleh yang menang. Kemudian tidak mungkin Nabi itu terus marono dhisik dhewe dan sebagainya, tidak, justru umatnya yang dulu yang ikut berperang fisabilillah itu tadi. Sehingga sewajarnya kalau saat ini wong zaman dulu aja sudah ada yang ya namanya orang tidak bisa positive thinking, apalagi sekarang di akhir zaman ini. Dan juga apalagi pemimpinnya ini sekalipun bukan zamannya Nabi, sekarang pemimpinnya ini dimungkinkan karena mungkin prosesnya pemilihan itu mengeluarkan ratusan miliaran dan sebagainya, pada akhirnya ketika menjabat ya apa carane modal balik di naudzubillah, sehingga akhirnya ada yang sampai berkhianat kepada kita selaku rakyat kecil ini tadi. Itu saya kira pengantar dari saya, Mbak Fikri. Ya baiklah, terima kasih. Demikian pengantar dari Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswid. Dan kali ini akan diselesaikan nanti Ustadz ya, sampai ada 4 segmen loh. Dan yang terakhir nanti akan ada segmen tanya jawab. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan, nanti bisa ditanyakan waktu sesi terakhir. Baiklah, Bolo yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Arek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Tetap di Majelis Taklim Arek TV dan tetap bersama saya Fikri dan juga Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit yang kali ini membahas tentang khianat. Jadi jangan sampai kita semua melakukan khianat ya Ustadz ya. Jadi pemirsa bolo dimanapun Anda berada yang merupakan bolo Arek TV Surabaya dan juga Majelis Taklim Jamiah Tibak Nur Hidayah pimpinan Ibu Haji Titik Rubainah Nurati Lidah Wetan Surabaya. Jadi jangan sampai kita punya keinginan mengambil barang yang bukan haknya. Yakinlah bahwa manakala kita mampu meninggalkan barang yang haram, sama Allah dimudahkan mencari yang halal. Begitu beratnya resiko yang diterima orang-orang yang berkhianat mengambil yang bukan haknya. Bahkan Rasulullah bersabda di dalam hadisnya riwayat Imam At-Tabrani, kembalikanlah jarum dan benang jahit. Ya Allah, jarum dan benang jahit itu kan termasuk murah kan sekarang itu. Betul. Yang kamu ambil sebelum dibagi dari ghanimah, baik jarum atau benang yang diambil sebelum dibagi pasti akan dipaksa untuk mengembalikannya pada hari kiamat dan tidak dapat mendatangkannya karena yang bersangkutan telah curang di sisi Allah. Makanya kalau kita ingat ya ngaji lawas itu, ada orang gara-gara ketika berjalan entah ke masjid kemana ngambil selilit kan gitu Itu urusannya nanti di akhirat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik sekalipun sedikit itu dikasih pahala, dibalas oleh Allah. Begitu juga jelek sekalipun dikit nanti juga dapat resiko. Untuk itu hati-hati jangan sampai kemudian kita gara-gara yaitu tadi nyepelekan itu akhirnya bukan haknya, nanti ada rentetan di akhirat. Bahkan sering saya sampaikan di majelis-majelis taklim, apa itu diantaranya? Jangan sampai ketika ada acara entah waliman misalnya, yang disuguhkan itu dibungkus pisan gitu loh. Yang waliman biasanya gini Mbak Fikri, kalau resepsian itu kan biasa dimakan di tempat apalagi persemanan. Kemudian kalau waliman sudah dikasih berkat, kalau tidak disuruh, ojo maruno koncone dijupukno. Gayane koncone dijupukno, marburi dhewe dilepokno bisa. Harus izin. Itu kata di kitab gasap itu enggak baik. Izin. Sekalipun mungkin halah kacangnya tetap izin. Jangan sampai hal itu yang sering kita abaikan. Eman pahala yang sampean rintis kumpul dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, rajin kumpulan dibak, kumpulan masjid zain atau kumpulan apapun, kemudian terampas oleh hal-hal yang kelihatannya sepele yang kita abaikan tadi. Memang gara-gara makanan kita itu jatuh harga diri kita. Saya itu juga pernah, korona anak 3 saya itu, dikei berkat telu. Lucu saat nggawa berkat telu ini. Kok ya panitiane pas gawakno. Kate gak tak gawa, ya eman yo nggih anakku. Biasanya kan panitiane digawakno nang mobile. Ya iki ketokane ustad usung-usung badokan niku. Ketika eman mau berkate. Itu tadi. Jadi kadang-kadang kita itu gara-gara makanan itu jatuh harga diri kita. Termasuk seorang ustadz, lucu sekali aku bayang, ya Allah lucu nih aku sungguh-sungguh. Makanya saya itu berusaha bawa teman, bawa supir, bawa istri, bawa jamaah, sehingga ketika tuan rumah itu enggak bawakan, itu ketok ani, itu digawakno gitu loh. Nah untuk khianat ini sendiri sepertinya pada pokok bahasan ini lebih ke ini ya Ustadz, materi atau benar? Betul, jadi pemimpin itu yang tidak amanah, kebalikan daripada khianat itu yang tidak amanah. Bahkan amit ya, oke lah kalau pemimpin mungkin terlalu tinggi, kita introspeksi di dalam rumah tangga kita, jangan sampai khianat atau tidak amanah. Contoh mengasuh anak, seandainya kita biarkan, kata Bu Haji tadi, mulai sekolahnya, ngajinya dan dimonitor, itu tidak amanah alias khianat.
Dikasih oleh Begitu. Allah, berapa banyak orang puluhan tahun kepingin punya anak, enggak punya anak. Kemudian ketika kita punya anak, itu naudzubillah, karena alasan sibuk, kerja, atau kegiatan apapun, akhirnya anaknya diabaikan. Naudzubillah. Padahal itu investasi yang besar, pahala yang besar, bukannya orang tua ya. Anak kita itu bisa menghasilkan pahala besar, manakala kita didik sebaik mungkin. Karena dia penerus kita ya, Nggih, Ustaz. penerus kita. Nggih. Bukan penerus kita, penerus saya dan istri. Kita kudu kira anu. Ya, itu kan Iya. anaknya Ustadz. Iya, guyon-guyon itu tadi. Iya. Lalu apa bedanya Ustadz antara khianat dengan dusta? Ya, jadi kalau yang pertama tadi dusta itu kan bohong ya. Itu biasanya mengarah kepada ucapan. Lisan Tapi ya. khianat itu mengarah kepada kebendaan, benda atau materi. Materi, apalagi seorang pemimpin berapa banyak akhirnya mengkhianati yang dipimpinnya, di Jangan akal. sampai ya Ustadz ya. Naudzubillah, di dalam khianat ada kandungan dusta juga itu. Cuma kalau dusta biasanya ucapan, kalau khianat berbentuk barang, benda, baik itu amanah anak maupun hal-hal yang berbau materi, misalnya pejabat-pejabat yang tidak amanah alias khianat tadi. Iya. Ya baiklah, bahasan kita tentang khianat ini akan dilanjutkan nanti, tapi setelah komersial break yang berikut ini, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Anda masih menyaksikan acara Majelis Talim tentunya di Arek TV. Ya, tema kita hari ini adalah khianat. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz tentang khianat, bagaimana itu khianat dan mengapa kita dilarang untuk berkhianat ya Ustadz ya. Mungkin bisa langsung dilanjutkan lagi Ustadz. Khianat ini kadang-kadang yang melakukan ini nggak rumongso. Nah, nggak ngerasa kalau sehingga berkhianat. berbuat ibadah apapun akhirnya ya tidak terkumpul, ibarat nabung, karena apa? Dimakan oleh dosa khianat. Bahkan seandainya kita mampu meninggalkan khianat, dengan kata lain, mafhum mukhalafahnya kita jadi orang-orang yang amanah, itu kita tidak akan dikalahkan oleh umat yang lain. Alias kita istimewa di mata Allah, kita hebat di mata Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam At-Tabrani, jika umatku tidak berbuat khianat, maka tidak ada musuh yang dapat mengalahkannya untuk selamanya. Nah, kita kadang-kadang kalah, jangankan dengan musuh, dengan siapapun kadang-kadang karena apa? Bukan hanya kalah di bidang perang, bukan. Kita bisa saja mengartikannya di bidang usaha. Karena masih banyak di antara umat Islam ini yang khianat, tidak jujur, mulai timbangannya ditambahi dan sebagainya, kan gitu. Padahal kejujuran tadi apa itu dampaknya bagus, sebagaimana dawuh Rasulullah, orang yang tidak khianat alias amanah itu justru tidak akan terkalahkan oleh umat yang lain. Itu gambarannya. Barangkali ada yang mungkin dari Majelis Taklim Jamiah di Bak Nur Hidayah ini, ibu-ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Titik dari Jamaah Tiba Nur Hidayah Bu Haji Titik Rupainah ya? Lidah roh aku, biar bareng-bareng nang Mekah dulu. Iya. Iya Ibu, silakan. Yang saya mau tanyakan, bagaimanakah kalau kita mencuri waktu? Apa itu juga disebut dengan korupsi atau khianat? Contohnya? Contohnya kalau kita meninggalkan sholat, tidak tepat waktunya, karena bersamaan dengan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat ditinggalkan. Apakah hukumnya Pak Ustadz? Dan yang kedua, pada waktu kita dikasih makan pada para undangan, terus makanan itu tidak saya makan, untuk saya bawa pulang. Ya, bagaimana hukumnya? Apakah itu juga disebut dengan khianat? Bagaimana cara Ustadz untuk menjabarkan pertanyaan yang saya berikan? Iya, terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Haja Titik.
Mungkin bisa dilanjut untuk yang mau jamaah yang bertanya lainnya lain, ingin monggo. bertanya, silakan. Silakan. Dari sebelah sana mungkin? Nggak ada. Oh ya, yang Oh, sini. sebelah Oh sini. boleh, nggih monggo. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Neng Bu Neng siapa? dari Neng Ayu Neng. Majelis Taklim Nur Hidayah Jamiah Tiba Nur Hidayah. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, Nggih. kebetulan saya ini sebagai pengurus yatim dan duafa. Nggih. Kadang-kadang kalau di bulan suci Ramadan ini santunan, ya, Nggih. dan bulan Muharram. Nggih. Dan setiap bulan ada untuk biaya sekolah. Nggih, nggih. Ya. Kalau di bulan Ramadan biasanya itu banyak yang ngasih uang untuk anak Nggih. yatim. Bahkan di dalam yatim ada duafa. Nggih. Lalu yang sudah saya kemas-kemas ada bingkisan pakaian, ada bingkisan uang dan snack dan lain-lain itu sudah saya kemas semua. Ternyata pada santunan itu ada orang kasih uang Nggih. pada saya untuk disalurkan kepada anak yatim. Nggih. Ternyata dari saya kasih uang 100, padahal yatimnya 45. Gimana saya bagi? Dan uang ini lembaran 100-an dan saya tidak bisa bagikan anak segitu Bagi, masa banyak. diguntingi. Lah gitu ya Pak Ustadz ya. Saya bagikan, ternyata uang itu saya simpan, tapi bukan saya yang nyimpan Pak Ustadz, ada yang nyimpan sendiri ya di dalam bendara. Tapi saya kasihkan pada bulan berikutnya atau bulan Muharram atau beberapa bulan untuk biaya sangu ya, uang saku untuk uang Nggih. biaya sekolah. Apa itu termasuk saya ini khianat sebagai pengurus? Iya, baik, terima kasih. Dan kedua kalinya. Oh, dua Boleh. pertanyaan. Iya, dua. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Iya, Jawab. silakan. Dan ada anak yatim yang sudah umurnya sudah dewasa, tapi yatim itu enggak berbapak, enggak beribu kan, yatim piatu. Dan dia itu seperti anak idiot, enggak bisa ngerti apa-apa. Apakah itu sampai umur berapa? Itu sampai dewasa dan enggak bisa kerja, apa itu termasuk juga di dalam kepengurusan yatim atau enggak itu Pak Ustadz? Sekian dari saya pertanyaan, apabila ada kurang lebihnya, kurang sopannya, saya mohon maaf yang Sudah saya maafkan. Iya, terima akhiri, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Iya, agak terima lali kasih, ya, Bu udah Ning. apa yang murah. Ya, mungkin bisa dijawab Oke. yang pertanyaannya Ya, Ibu yang pertama Haja Titi yaitu dulu. Baji Titi, Iya. Baji Titi Rubaina bertanya tadi apa Baji? Lali aku yang Ustadznya pertama. lupa. Yang kedua saya ingat kalau dapat jatah makan kan sudah jatah kita ya, kemudian Iya. dibawa pulang. Ini tentang waktu, Iya, sudah. Ustadz, yang pertama. Oh, tentang waktu ya. Iya. Nah, oh, waktu sholat tadi, nggih, waktu sholat. Jadi sholat itu inna sholata kanas mu'minina kita memukuta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau kemudian kita mencuri sholat bukan hanya berdosa kan. Kalau di luar waktunya memang boleh sholat dohor 2:30 itu boleh, tapi tidak baik. Yang baik jam 1, jam 2 itu baik, tapi tidak abdol. Yang abdol itu 11:30 lebih ketika adzan lekas sholat. Nah, kemudian solusinya sering saya sampaikan yang mungkin juga tidak atau belum menyeluruh. Apa itu? Ketika punya hajatan, entah kemantenan, entah iring-iring keluar kota, resepsi dan sebagainya, sadurunge kuwati tolong sampean ambil air wudu, sadurunge dipacai, sehingga ketika adzan maghrib, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian isya dijamak takdim, tidak dikosor, jadi 3+4. Nah, sebenarnya ada solusinya, jangankan sama yang di tanah air gini, akeh musola, ada waktu dan sebagainya. Wong syuting aja bisa dipending, di-cut kok gitu. Bahkan ada jamaah itu yang dinasnya di Eropa, itu pun solusinya sebelum berangkat kerja ya ambil air wudhu. Kalaupun tidak ada istirahat, toh sholat tidak lebih dari 5 menit untuk umumnya. Nah, yang wiritan kan 3 bisa sambil berjalan. Itu mengenai waktu sholat. Kemudian yang kedua itu tadi boleh, karena jatahnya itu tadi. Dijawab nanti saja Ustaz. Boleh selanjutnya. Iya, jadi pertanyaan dari Ibu Haja Titi dan Ibu Neng akan dilanjutkan nanti jawabannya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Terima kasih Bolo, masih tetap setia menyaksikan acara Majelis Talim di Arek TV. Ya Ustadz, kali ini sudah ada 3 pertanyaan yang menunggu ini untuk dijawab Ustadz. Silakan Ustadz. Jadi pertanyaan dari Bu Haji Ning Ayuning. Nah pakai Ayuning ya. Wah, ya. Tadi yang pertama apa tadi Mbak Fikri? Apa? Oh mungkin ini pertanyaannya Ibu Haja Titik dulu. Ya, jadi Haja Titik intinya waktu bisa ditoto sebelum berangkat, ambil air wudhu dan sebagainya. Seperti ini busana ikrom, ditambah kaos tangan, kaos kaki sudah boleh sholat gitu dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan. Kalau kemudian kehabisan waktu, apalagi kemudian dikodok, ya dijamak kan boleh kan itu. Nah, kemudian yang kedua, itu kan sudah jatah kita, itu boleh makanan itu tadi. Pokoknya gak izin ya gak apa-apa, gak boleh. Atau mungkin kita malu Ustadz kalau mau ngambil, kalau mau menolak gitu loh, kan karena nggak kesukaan kita. Bisa juga dibawa. Saya terbiasa kalau sekalipun tidak suka, wah ini seneng aku dan sebagainya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ning tadi yang tentang yang ini anak yatim itu tadi. Anak yatim cara memang membagi uang. Memang ketika Ramadan, karena mungkin Allah memberikan motivasi pahalanya dilipat gandakan. Bayangkan ya, sunnah jadi wajib dikasih pahala. Kemudian wajib pun dilipat gandakan sampai 70 kali. Sehingga akhirnya banyaknya ketika ini tadi. Tentu niatnya bukan kemudian mending dalam arti negatif, tapi memanage. Sebab kalau kemudian ketika Ramadan dintentekno, 11 bulan yang lain gimana? Hanya ramenya Ramadan atau Muharram, padahal yang lain masih perlu hidup di bulan Maulid, bulan Rejab dan sebagainya, 11 bulan yang lain. Ya di menit, 100.000 ya bagi 45 gitu aja. Ketemu berapa? Meskipun ada pecahannya gitu. Iya, pokoknya jangan diguntingi, gak payu tambahan. Berikutnya, misalnya 3.000-an, kalau 2.000-an itu ketemu 90, 3.000-an sama tambah dewe. Iya, sama mungkin tambah dapat langsung pahala. Yang berikutnya aja Ustadz, menjawab yang terakhir tadi. Yang berikutnya apa tadi? Itu yang anak. Nah itu apa tetap tanggungannya ini? Masih tanggungan, karena apa? Ya karena itu kena hukum darurat, emergency. Sehingga yang bersangkutan harus tetap kita kasihani. Jangankan yang sudah dewasa, sudah akil balik tapi tidak mampu. Yang sepuh-sepuh seperti Bu Haji ini juga sakno ini perlu disantuni nih. Ini. Iya. Sepuh. Iya baiklah. S3 ini. Sampun sepuh banget. Sampun sepuh sangat ini. Iya Ustadz, langsung aja dilanjutkan dengan kesimpulan pada hari ini Ustadz. Jadi pemirsa, Bolo dimanapun Bolo berada yang merupakan Bolo Arek TV Surabaya, jangan sampai kita berkhianat dalam hidup dan kehidupan. Ayo belajar sing jujur, sing amanah. Kemudian kalau ada sesuatu seperti yang disampaikan Bu Haji Ning tadi, lebih enak itu rembukan dengan pengurus, jangan ada yang disalahkan, paling enak rembukan. Sekalipun tidak ada pengurus dengan teman, sehingga transparan. Apalagi pas ada pengurus, barangkali keluar kota semua, rembukan supaya jangan sampai ada fitnah dan sebagainya. Iya. Itu tadi, semoga saja kita jadi orang-orang yang terhindar dari khianat, jadi orang yang amanah, yang pada akhirnya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah ibu-ibu dari Majelis Taklim Jamiyah di Bak Nur Hidayah, semoga ilmu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua, kita terlepas dari khianat ya ibu-ibu ya, amin. Dan untuk Bolo yang ada di rumah, terima kasih sudah setia menyaksikan acara Majelis Taklim di Arek TV. Kami akan kembali esok hari, tetap nantikan di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.